Berikut ini beberapa settingan wajib di HP Samsung. Jadi untuk kalian pengguna Samsung, langsung saja berikut ini. Pertama, kalau kalian yang pakai Samsung, biasanya kan kalau kita gulir ke kiri itu ada yang namanya Samsung Free. Dan untuk setting dari layar depannya, kalian bisa gunakan 2 jari. Nah, seperti itu. Lalu kalian bisa lihat ganti gaya, tema, widget, dan pengaturan. Di sini bisa kalian lihat tata letak layar depannya, mau pakai laci aplikasi atau tidak. Jadi kalau tidak, ini semua aplikasi akan kumpul di home screen saja. Kemudian di sini yang Samsung Free itu kalau kalian merasa terganggu, kalian bisa matikan tombolnya. Bisa sembunyikan aplikasi kalau kalian merasa ada aplikasi yang patut disembunyikan. Selanjutnya kalian bisa ngatur yang namanya pusat kontrol yang ini. Jadi kalau kita pakai Samsung, sekali swipe itu dia tampil 6 icon. Kalau kalian ingin menampilkan yang lain, kita bisa pilih icon 3 titik, pilih edit tombol. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada yang masih tersembunyi, di atas ini bisa kita tambahkan ke bawah. Kalau kalian ingin menambahkan, ada folder aman yang masih tersembunyi. Cara menambahkan itu sama seperti kita ingin menyembunyikan, tekan lama, gulir ke atas. Nah, misalnya folder aman itu ingin kita tambahkan ke bawah, tekan lama, gulir ke bawah. Nah, saya biasanya mengurutkan icon-icon yang sering saya gunakan, misalnya rekam layar, center, saya letakkan di posisi paling atas. Jadi cara menggulingnya itu seperti ini. Nah, bisa kalian, kalau kalian ingin tempatkan di atas seperti itu. Pilih selesai. Jadi kalau kita sekali swipe, dia akan tampil 6 icon yang sering kita pakai. Kemudian kalau kita yang pakai HP Samsung ini, wajib mengatur yang namanya ini, keyboardnya. Keyboard Samsung itu kalau kita ingin mengatur, dari sini pengaturan, pilih yang namanya manajemen umum, kemudian pilih pengaturan keyboard. Nah, yang ini kita pilih opsi pengetikan lainnya. Kita lihat ada huruf besar otomatis, kemudian ada toolbar keyboard, aktifkan, sesuaikan saja ukuran dan transparansi. Saya pakai yang seperti ini supaya pas kita ngetik itu ada kenyamanannya. Ini ada usapan dan umpan balik. Biasanya dia ada opsi untuk ini, teks prediktif ini dimatikan saja supaya pas kita ngetik itu tidak ada kata yang diperbaiki secara otomatis. Biasakan kan kita ngetik yang singkat-singkat, tapi keyboardnya memperbaiki dengan kata yang lain. Kemudian kalau kalian yang mungkin pakai keyboard Samsung itu, dia ada menu seperti ini yang di atas toolbar ini. Jadi kalau saya pakai yang emoji, memilih teks, dan clipboard. Jadi kalau kalian ingin menambahkan yang lain, mungkin terjemahan di sini. Nah, tekan ke atas atau yang lain, entah YouTube. Tapi saya pakai 3 yang sering saya pakai. Selanjutnya, kalau kalian yang pakai Samsung itu bisa pilih yang suara dan getar ini, matikan getar ketika kita menekan tombol navigasi di getaran sistem ini. Nah, internal system tuh yang saya aktifkan getar cuman pengisian daya saja, yang lain navigasi itu saya matikan. Kemudian kita bisa atur yang namanya ini, durasi layar matinya. Kalau saya set ke 1 menit, biasanya itu kalau yang baru dia 30 detik. Jadi tergantung kalian mau pakai yang berapa detik. Kemudian selanjutnya kita lihat di panel add sini yang seperti ini. Nah, saya pakai yang untuk screenshot sama screenshot persegi panjang ini di panel add sini. Nah, aktifkan panel ini supaya kita bisa mengaktifkan menu ini dengan cepat di sini. Jadi saya pilih yang ini. Kemudian nah, yang seperti ini ganggangnya. Setelah itu, kalau kalian yang ingin menghilangkan tombol navigasi atau menampilkan di sini bilah navigasi, kalau ingin menghilangkan pilih gestur usap. Kalau ingin kalian tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Atau ganti bentuk navigasi juga bisa di sebelah kiri, tombol kembali, atau sebelah kanan. Untuk kalian yang mungkin masang anti gores yang mungkin agak tebal, kalian aktifkan sensitivitas ini, sentuhan. Kadang kalau kita sudah pasang pelindung layar kita jadi tidak sensitif pas main game. Ini menunya, silakan aktifkan. Selanjutnya kalau kita yang lagi ngecas itu kan ada baterai, informasi baterai nyala. Nah, ini menunya supaya kita bisa pantau tanpa harus menghidupkan layar. Silakan aktifkan. Kemudian yang paling penting yaitu kalian bisa
lihat di bagian ini kunci layar. Nah, aktifkan kunci layar supaya tidak ada yang mengakses HP kalian. Kemudian di sini kalau kalian yang pakai atau menyimpan file-file, kalian buka keamanan. Nah, di sini ada folder aman. Silakan kalian aktifkan untuk menyimpan file-file yang kalian privasi. Kemudian kalau kalian yang beli HP baru Samsung itu kadang kita matikan HP-nya, tekan tombol power, yang muncul malah Bixby. Jadi settingannya di sini di fitur lanjutan, tombol samping. Untuk matikan daya kalian pilih menu matikan daya. Ini dimatikan saja. Jadi biasanya Bixby tapi kita set ke matikan daya, atau dari sini juga bisa sebenarnya untuk mematikan daya. Kemudian ada menu ketuk 2 kali. Kalau kalian yang ingin menyalakan dan mematikan layar, di sini gerakan dan gestur. Nah, ini ketuk 2 kali untuk menghidupkan, ketuk 2 kali untuk kalian yang ingin mematikan. Dan di bawahnya ada usap telapak tangan untuk mengambil screenshot. Jadi usap di layar kalian, dia akan mengambil screenshot. Kalau kalian ingin screenshot lebih mudah. Kemudian kalau kalian yang ingin panggilan videonya itu bisa diatur dengan latar tertentu, nah yang ini aktifkan. Jadi dia mendukung untuk duo sama WhatsApp. Jadi kita video call, latarnya bisa diubah atau pakai warna atau di blur. Kemudian ada menu yang namanya game launcher. Kalau kalian yang mungkin seorang gamer, ini wajib diaktifkan supaya performa game yang kita mainkan lebih maksimal. Kemudian kalian bisa lihat di bagian settingan ini perawatan perangkat dan baterai. Kalian cek saja di bagian baterai ini. Kalau kalian yang ingin lebih awet baterainya, pilih pengaturan baterai lainnya. Ini diaktifkan, lindungi baterai ke 50% saja, ke 85% saja di sini. Jadi pas ngecas di 85% dia berhenti. Itu supaya baterai kita awet dan masa pakainya lebih panjang. Dan jangan lupa aktifkan pengisian cepat supaya kita ngisi itu lebih cepat. Dan ini tampilkan informasi baterai, presentasi baterainya diaktifkan juga. Kemudian kalau kalian yang ingin menambah RAM, pilih bagian memori. Kalau kalian merasa belum cukup, nah pilih RAM plus ini, pilih saja RAM-nya berapa yang ingin kalian tambahkan. Kemudian ada juga menu untuk di sini di bagian ini optimasi otomatis. Jadi kalau kalian yang mungkin orangnya sibuk, sering lupa mematikan HP, ini wajib kalian aktifkan supaya dalam kondisi tidak digunakan, entah kita lagi tidur, dia akan memulai ulang otomatis. Jadi HP-nya mati sebentar, hidup lagi. Jadi sangat cocok bagi kalian yang lupa mematikan HP, karena HP kalau tidak dimatikan beberapa aplikasi akan crash. Jadi harus selalu dimatikan. Kemudian yang paling penting kalau kalian yang pakai kamera, nah di sini pakai kamera itu yang paling penting di setting palingan yang namanya watermark, tanda air ini. Kalau kalian aktifkan watermark, kalian bisa custom pakai watermark dengan kata-kata sendiri, atau kalian pakai tanggal dan waktu. Nah seperti ini, silakan diatur saja. Itu settingan wajib di HP Samsung. Kemudian kalau kita lagi ingin merekam layar, jangan lupa hal paling penting yaitu kita setting sumber suara di sini. Media dan mikrofon kita pilih. Tapi dia biasanya kalau kita mau merekam, dia ada pilihan mau merekam apa saja. Jadi itu saja beberapa setting yang wajib di HP Samsung. Silakan dicoba.